syukur marilah kita panjatkan atas ridho Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat berkumpul di kelas yang sama-sama kita cintai. Salawat dan salam tidak lupa pula kita anugerahkan buat baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Asri selaku dengan mata kuliah perencanaan pendidikan. Kami sayangi teman-teman semua. Halo guys, kami dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelompok 2 Perencanaan Pendidikan akan memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya sendiri, yaitu saya Rahmiati Huda dengan NIM 211030103079. Saya Nurul Hasanah dengan NIM 2130103068 dan saya Ismi Anissa Khalil Hidayah dengan NIM 2130103041. Baiklah teman-teman, kami akan menayangkan video presentasi kami yang berjudul Sejarah dan latar belakang terbentuknya perencanaan pendidikan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, saya akan membahas tentang sejarah perencanaan pendidikan. Konsep dasar perencanaan pendidikan telah dikenal 25 abad yang lalu, yaitu sejak bangsa Sparta mengembangkan sistem pendidikan yang ditunjukkan untuk membentuk manusia Sparta di bidang militer, sosial, dan ekonomi. Pada abad ke-18, ditemukan tulisan yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan yang berjudul Perencanaan Universitas di Rusia di Derot. Pada abad ke-19, sudah terdapat beberapa perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru. Setelah Perang Dunia I, pada tahun 1923, Rusia dalam rencana pembangunan 5 tahun 1 merupakan negara pertama yang menerapkan konsep perencanaan pendidikan. Kemudian diikuti oleh Prancis pada tahun 1929, Amerika Serikat pada tahun 1933, dan Swiss pada tahun 1941. Selanjutnya dilanjuti oleh Puerto Rico pada tahun 1942. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris pada tahun 1944 melakukan wajib belajar di 146 daerah dan para pejabat daerah diminta untuk menyiapkan perencanaan pendidikan. Selanjutnya pada tahun 1951, Prancis membentuk Komisi Perencanaan Pembangunan Sekolah, Universitas, Ilmu Pengetahuan dan Seni. Pada tahun 1953, beberapa negara yang baru dapat kemerdekaan mulai menerapkan perencanaan pendidikan sebagai instrumen peningkatan pembangunan pendidikan. Dan pada tahun 1900 sampai 1955, India dalam Rencana Pembangunan 1 telah menempatkan pendidikan dalam kerangka pembangunan sosial ekonominya. Dan pada tahun 1960 hingga selanjutnya dilaksanakan konferensi Kranji untuk menghasilkan rencana kerja pembangunan pendidikan di wilayah Asia, selanjutnya melahirkan Kranji Plan. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya yaitu Nurul Hasanah yang menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Ada beberapa tipe atau jenis perencanaan dalam pendidikan. Pertama yaitu tipe atau jenis perencanaan yang ditinjau dari segi ruang lingkup. Ada 3 yaitu perencanaan mikro, perencanaan meso, dan perencanaan makro. Kedua adalah tipe atau jenis perencanaan ditinjau dari segi waktu yang dapat dibagi menjadi 3 yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu perencanaan ditinjau dari segi sifatnya dapat juga dibagi menjadi 3 yaitu tipe atau jenis perencanaan strategi dan operasi. Menurut besarannya atau segi ruang lingkup. Pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara pencapaian tujuan itu pada tingkat nasional. Yang kedua, perencanaan meso, kebijakannya yang telah ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan dalam program-program yang berskala kecil. Yang ketiga, perencanaan mikro, perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso khususnya dari lembaga pendapatan perhatian. Menurut tingkatannya, perencanaan strategi disebut juga dengan perencanaan jangka panjang.
Yang kedua, perencanaan koordinatif ditunjukkan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut jangka waktu, pertama, perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah mencakup kurun waktu di atas 5-10 tahun. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang meliputi cukupan waktu di atas 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Jenis perencanaan berdasarkan sektor dibagi dua atas. Pertama, perencanaan regional dan yang juga disebut dengan perencanaan daerah atau wilayah. Yang kedua, perencanaan tata ruang, perencanaan yang mengupayakan pemanfaatan fungsi kawasan tertentu. Sekian. Baiklah, materi yang akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya yaitu Ismi yang akan membahas tentang tahapan perencanaan pendidikan. Sekian. Baiklah teman-teman, saya Ismi akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya Nurul Hasanah. Materi saya yaitu jenjang perencanaan pendidikan. Di jenjang perencanaan pendidikan ada 6 tahap. Yang pertama, tahap pra-perencanaan. Di perguruan tinggi, misalnya kita mengenal pusat-pusat perencanaan. Pada tingkat Diknas, kita mengenal Biro Perencanaan. Yang kedua, tahap perencanaan awal. Tahap perencanaan awal ini juga terdiri dari 5. Yang pertama, kegiatan diagnosis. Tahap diagnosis merupakan kegiatan membandingkan output yang diharapkan dengan apa yang telah dicapai sekarang. Yang kedua, formulasi kebijakan. Kebijakan memberikan arah kepada usaha memperbaiki kelemahan dan kekurangan suatu rencana. Yang ketiga, penilaian kebutuhan. Yang keempat, perhitungan biaya. Dengan menggunakan data tentang biaya tahun sebelumnya, tiap-tiap butir kebutuhan tersebut dihitung biayanya dengan memperhatikan naik turunnya harga. Yang kelima, penetapan target. Perencanaan melihat dan meneliti kembali kebutuhan yang telah diidentifikasi. Dan tahap yang ketiga, tahap formulasi rencana. Perencanaan mempunyai 2 maksud. Pertama, menyiapkan seperangkat keputusan yang akan diambil oleh otoritas. Kedua, menyediakan pola dasar pelaksanaan atau blueprint for action yang akan dilakukan oleh berbagai satuan organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi keputusan-keputusan tersebut. Dan yang keempat, tahap elaborasi rencana. Rencana pendidikan pada dasarnya adalah merupakan suatu dokumen singkat, padat, dan lengkap. Dan yang kelima, tahap implementasi rencana. Implementasi rencana pendidikan dimulai pada saat proyek-proyek itu dilaksanakan. Dan yang terakhir, tahap yang keenam yaitu tahap evaluasi dan perencanaan ulang. Pada waktu melaksanakan perencanaan pendidikan, ditetapkan pula mekanisme untuk mengevaluasi kemajuan serta mendeteksi penyimpangan. Proses evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan. Baiklah, sekian materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dipahami dengan seksama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, dimaafkan ya teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton vlog kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.